Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jemaah salat berjamaah di kelas Allah, hari ini adalah masalah fikih. Ada jemaah yang kita bahasanya bagaimana hukumnya orang yang sholat lupa rokaatnya terlanjur salah. Nah, misalnya nih sholat maghrib 3 rakaat, kemudian baru dapat 2 rakaat, dia ingatnya 3 rakaat terus salah. Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah setelah salam, kalau dia ingat langsung menambah rokaat sholat. Nah, hal ini terjadi di zaman Rasulullah SAW yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis ini dikutip sebagai uraian tentang orang yang lupa. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Al-Mawardi, itu anak di belakang kalau di rumah itu. Anak-anak di belakang jangan bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Mawardi, apabila seorang berbicara di dalam sholat atau tertawa di dalam sholat atau meraung dengan menangis sementara dia ingat di dalam sholat, mengerti keharamannya, maka batallah sholatnya. Jadi di sini ternyata banyak tidak hanya di sini, di Masjidil Haram Parang. Saya ketika ngaji di sama Kiai Teguh Zulkarnain itu Pak, orang-orang itu benar, jangan dikira orang-orang itu ngerti fikih Pak, belum tentu. Dalam sholat kadang-kadang HP-nya berdiri nyala, langsung diangkat. Sholat di sholat anak haram, apalagi di Masjidil Haram terus dimatiin, dimasukin kantong itu, masya Allah. Lalu bagaimana seperti itu? Ya kalau tidak ngerti sih apa, tapi ya marah banget lah. Lagi menghadap kepada Allah, ada HP-nya terus diangkat anfil haram, langsung aku lagi di Masjidil Haram, langsung diterusin sholatnya. Parah banget. Apa? Parah. Nah, kalau ini pembahasannya bagaimana? Diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kalamu yunqidu sholat, berbicara itu membatalkan sholat. Namun wala yunqidu wudu, tidak membatalkan wudu. Kemudian berkenaan dengan masalah berbicara, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min al-nadaini, menyelesaikan 2 rakaat salat, faqala lahu dzul yadain, bertanya kepada beliau seorang sahabat namanya Khirbab. Terus gara-gara tangannya panjang itu dinamakan dzul yadain, 2 orang yang mempunyai tangannya panjang. Nah, terus di sini dibahas, tadi saya lihat kenapa dinamakan dzul-yadain. Ternyata memang benar-benar tangannya panjang, atau makna lainnya dia adalah suka berbagi. Berbeda dengan ungkapan dalam bahasa Indonesia, dia panjang tangan. Maksudnya apa kalau di dalam bahasa Indonesia? Suka. Tapi kalau di Arab itu panjang tangan, suka berbagi. Kemudian bagaimana ceritanya? Lapor nih, instruksi. Aku sudah sholat tentang nasita ya Rasulullah. Apakah sholat asar itu sekarang dikosor, diringkas, atau Anda lupa wahai Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lalu yang lain gak berani. Kalau Rasulullah gak berani, terus akhirnya as-sadaqu dzul-yadain, benarkah si dzul-yadain itu? Kemudian faqalu na'am. Kemudian para sahabat menyampaikan na'am, benar ya Rasulullah. Dan terus kemudian apa yang terjadi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bangkit berdiri, fasolat nataini ukhraini, menuntaskan atau menyelesaikan 2 rakaat yang tersisa. Ini kata para ulama adalah sholat asar. Jadi Rasulullah itu bukan lupa, namun dilupakan oleh Allah untuk menjadi syariat bahwa apabila umatnya itu lupa rakaat sholat, lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus cakupan hukumnya bagaimana? Kan masih di dalam sholat. Saudara Dzuliyadain perkataannya cuma seperti itu, benar nggak Dzuliyadain? Bapak kemudian sahabat jawab, nah. Jadi seandainya nggak ngerti terus ngomong, jangan terlalu panjang ngomongnya, gitu. Terus nggak ngerti, tok. Terus akhirnya, Assalamualaikum, nggak ngerti dia ketika sholat. Intinya sholat mustaqim sama cuma 3 kali. Waalaikumsalam. Terus dijawab, ini bagaimana kalau ngerti yang batal? Di dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan selain tasbih, membaca subhanallah, membaca hamdalah dan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan di dalam sholat. Seandainya ini jadi pembahasan Rasulullah di dalam sholat berbicara itu, apakah benar si Dzuliyadain itu kemudian dibahas oleh para ulama? Kalau tidak perkataan atau kalimatnya panjang, maka tidak membatalkan sholat. Emergency. Contoh, ada imam sholat, ini nyata kejadian nyata. Haji Usaki seriusnya nggak pernah imamin sholat Idul Fitri, kemudian imamnya itu mulai semalam udah ngapalin tuh ayat-ayat yang dibaca ketika sholat Id. Akhirnya apa? Saking seriusnya mikirin Mas Toto, ya kan? Saking seriusnya setelah takbir 7, ya kan? Takbir 7 kali rakaat awal, langsung nggak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadithul khasyian. Subhanallah. Diingatin sama imam. Malah kenceng lagi. Al-Fatihah hadithul khasyian. Mungkin apa enggak seperti itu terjadi? Enggak baca Fatihah, langsung baca surah. Kemudian akhirnya enggak pakai subhanallah. Si makmum karena udah 3 kali ditegur, dia masih tetap lanjutin. Akhirnya makmum berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya memberikan isyarat bahwa surah Al-Fatihah belum dibaca dan dibaca. Nah, seperti itu perkataan yang tidak panjang, yang tidak lama. Sesekali masalah fikih ya, Mas Toto, mudah-mudahan bermanfaat. Cuman Quran dulu. Jadi kalau ada masalah-masalah fikih kita angkat di mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.